Semua persiapan terus dilakukan pada pernikahan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, dengan Ketua MK Anwar Usman, termasuk persiapan dekorasi untuk acara resepsi pernikahan. Pernikahan adik Jokowi dengan Ketua MK akan diselenggarakan di Gedung Geraha Sababwana, Sumber Banjarsari, Solo, Kamis siang. Saat ini persiapan terus dilakukan, salah satunya persiapan dekorasi gedung yang telah dikerjakan 70%. Dekorasi dengan konsep Jawa klasik ini dipilih sesuai permintaan dari calon pengantin. Dekorasi Jawa klasik yang ditampilkan merupakan gagasan yang bisa memadukan budaya Jawa dengan budaya dari berbagai daerah, sehingga menjadi satu budaya Nusantara yang adiluhung. Dalam konsep Jawa klasik ini menampilkan dekorasi limasan yang merupakan bentuk khas dari Jawa. Selain itu juga menggunakan hiasan janur, bunga melati yang juga merupakan ciri dari Jawa klasik, serta tumpang sari. Kalau konsep dari saya itu sebuah solusi artistik yang nanti bisa memadukan berbagai kebudayaan daerah yang jadi satu menjadi kebudayaan Nusantara yang adiluhung dan syarat dengan filosofis. Ya, kayak tumpang sari itu kan juga punya filosofi sendiri. Joglo limasan itu kan semua klasik masih ada Jawanya. Iya. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana persiapan pernikahan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, dengan Ketua MK Anwar Usman, sudah ada rekan kami, Tiara Harahap, yang akan melaporkan dari sana. Tiara, persiapan sejauh ini sudah berapa persen, apa yang sedang dikerjakan oleh tim penyelenggara pernikahan di sana? Iya betul Alfat, pernikahan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Idayati, ini rencananya akan berlangsung besok pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Geraha Sababwana atau yang berada di belakang kami saat ini. Baik itu akad nikah maupun juga proses dari resepsi yang mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan dihadiri sebanyak 800 tamu undangan. Yang baru saja diselesaikan persiapannya ini adalah proses dari gladi resik pengamanan tamu VVIP yang tadi sudah dilangsungkan oleh Polresta Surakarta, baik itu juga dari Polda Jawa Tengah serta dari personil TNI tadi juga langsung dipantau oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Kemudian juga Alfa dan juga pemirsa, selain gladi resik pengamanan tamu VVIP yang sudah rampung barusan, nanti juga rencananya informasi yang kami terima akan ada prosesi jonggolan dan juga gladi resik yang akan dipersiapkan begitu. Untuk prosesi jonggolan ini merupakan salah satu prosesi yang ada dalam rangkaian pernikahan adat Jawa, sementara untuk gladi resik ini rencananya akan dilakukan sore nanti, namun sejauh ini kami masih belum bisa memastikan apakah gladi resik tersebut akan dilakukan di dalam bersama dengan dua saksi yang memang kita ketahui ini adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan juga untuk dari mempelai wanita ini adalah Mensetnek Pratikno. Sementara itu Alfat, rekayasa lalu lintas ini juga tentunya dipersiapkan karena dari lokasi jalanan yang Anda saksikan saat ini besok akan dilakukan sistem one way dan hanya dikhususkan untuk tamu undangan. Yang Anda saksikan ini adalah di Jalan Lejen Suprapto atau di titik gedung pernikahan begitu, di mana karena besok ini sudah disterilkan untuk kendaraan lain, artinya hanya tamu undangan saja. Imbasnya ini dipersiapkan rekayasa lalu lintas, yakni dari simpang Jalan Ahyani menuju ke Lejen Suprapto atau simpang Girimulyo. Ini kendaraan berat hanya dibolehkan atau diarahkan lurus ke arah Terminal Tirtonadi ke arah pintu kereta api Joglo, sementara untuk kendaraan biasa atau kendaraan minibus begitu, ini diarahkan untuk ke arah Simpang 5 Sumber atau yang biasa disebut Simpang Sate Dahlan menuju ke Jalan Ki Mangun Sarkoro ke arah pintu Joglo. Setidaknya Alfat dari panitia sendiri ini telah mempersiapkan ada 9 titik lokasi parkir tamu undangan, yakni di Gudang Ajinomoto, kemudian juga ada di Lapangan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, kemudian juga di SDN Banyuanyar 2 dan bekas pangkalan taksi, kemudian juga titik lainnya ada di kantor Kemenak, SPBU Sumber, serta di Selatan Geraha Sababwana dan juga di lapangan BK Sumber. Nah untuk besok rencananya proses rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah ini Alfat akan dilangsungkan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kalau kita melihat
di sekitaran Gedung Geraha Buana ini memang banyak sekali rumah-rumah warga dan juga sebagian besar ini adalah pertokoan begitu. Kami tadi sempat menanyakan juga apakah besok ini masih diperkenankan untuk beroperasi. Artinya mereka ini memang diperbolehkan untuk buka, tapi memang tidak bisa dilewati selama pukul 7 waktu Indonesia Barat dan juga hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Alfat, artinya memang untuk prosesi dari pernikahan tersebut ini berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Setelah itu proses dari lalu lintas sendiri ini masih kembali berjalan dengan normal. Hingga saat ini memang seperti yang Anda saksikan di sekitaran lokasi gedung masih normal, masih lancar. Dari non tamu undangan ini memang masih diperbolehkan melintas. Begitu untuk gedung sendiri sudah sedang dipersiapkan, artinya dekorasi memang sudah disiapkan, tenda-tenda sudah terpasang dengan rapi. Kita harapkan untuk acara dan juga rekayasa lalu lintas yang sudah dipersiapkan oleh sejumlah tim ini berjalan dengan baik dan lancar besok. Sementara demikian, Alfat. Tiara Harahap mengabarkan langsung dari Solo.